Sebuah unggahan di media sosial bisa mengubah hidup seseorang bahkan berujung pada status hukum. Itulah yang terjadi pada Lisa Mariana, seorang selebgram yang kini resmi menjadi tersangka dalam kasus yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kisah ini bukan sekadar soal gosip tapi tentang bagaimana cerita di internet bisa bergulir menjadi badai hukum yang nyata. Kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil telah menghiasi pemberitaan sejak Maret 2025. Awalnya hanya dari unggahan Instagram Story, tapi perlahan berubah jadi kisah panjang penuh drama, gugatan, hingga tes DNA. Dan kini perjalanan itu sampai di babak baru, Lisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditipid Siber Bareskrim Polri pada 19 Oktober 2025. Menurut Kombes Rizky Agung Prakoso, penetapan ini adalah hasil penyelidikan mendalam terhadap dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Pemeriksaan Lisa sebagai tersangka pun dijadwalkan pada 20 Oktober meski akhirnya ditunda karena alasan kesehatan. Semuanya bermula akhir Maret 2025. Saat itu Lisa tiba-tiba membuat publik geger dengan pengakuan pribadi lewat Instagram. Ia menulis bahwa dirinya pernah memiliki hubungan dengan Ridwan Kamil, bahkan mengklaim sempat dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk membantah hal itu. Unggahannya langsung viral. Netizen terbelah antara simpati dan skeptisisme. Beberapa menyebutnya berani, yang lain menuduhnya mencari sensasi. Namun tak berhenti di sana. Lisa juga mengunggah tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan dirinya dan Ridwan Kamil dan situasi pun makin panas. Hanya sehari kemudian, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi resmi. Ia membantah semua tuduhan dan menyebut pernyataan Lisa sebagai fitnah yang sudah pernah diselesaikan bertahun-tahun lalu. Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil kemudian melapor ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Bareskrim. Jadi tidak ada rekayasa, karena ini semuanya adalah fakta. Karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Nah, ini surat tanda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Bareskrim secara hukum. Tak mau tinggal diam, Lisa melawan dengan jalur perdata. Ia menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung dan menuntut tes DNA. Publik kembali heboh ketika hasil tes DNA diumumkan. Anak yang disebut Lisa tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil. Temuan itu menggugurkan gugatan Lisa dan menjadi titik balik besar dalam kasus ini. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Prisly Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Setelah hasil itu keluar, Bareskrim mencoba memediasi kedua pihak. Namun prosesnya berakhir buntu. Pihak Ridwan Kamil menolak damai dan memilih melanjutkan proses hukum demi kepastian dan nama baik keluarga. Menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Kemudian mana aja 1000% hasilnya sama. RK sebelumnya mengatakan bahwa 1000% yakin bukan anaknya. Gimana tanggapannya? Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibunya. Ya. Jadi sama Bang. Hingga akhirnya pada 19 Oktober 2025, Bareskrim resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia digital bukanlah ruang tanpa batas hukum. Setiap kata, unggahan, dan tuduhan punya konsekuensinya sendiri. Dari kasus ini, publik kembali belajar bahwa media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi ruang untuk bersuara. Tapi di sisi lain, ketika emosi lebih dulu bicara daripada bukti, dampaknya bisa fatal. Kisah Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini jadi pelajaran besar bahwa reputasi, hukum, dan dunia maya sering kali bertemu dalam satu titik yang tak terduga.